Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Uriantara. Saya akan menyampaikan presentasi seminar proposal saya yang berjudul Pengembangan Evaluasi Pembelajaran Matematika Interaktif Bernuansa Maritim menggunakan Adobe Flash CS6 pada materi koordinat Kartesius SMP kelas 8. Sebelum saya memulai seminar proposal saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Asis Prof. Dra Nurizati SPD MSI, Asis Prof. Dra Linda Rosmeri Tambunan MSI, dan juga dosen penguji saya, yaitu Asis Prof. Mirta Vera SPD MSc, Asis Prof. Rindi Atika MPD. Baiklah, kita akan masuk di bab pertama, yaitu pendahuluan. Di pendahuluan ini ada latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, spesifikasi produk yang diharapkan, asumsi dan keterbatasan penelitian, definisi istilah. Di latar belakang masalah, yaitu pada saat ini, pendidikan mengalami kemajuan yang sangat pesat akibat adanya teknologi dan informasi, sehingga peran guru yang selama ini sebagai satu-satunya penyedia ilmu pengetahuan sedikit banyak telah bergeser. Pembelajaran yang menerapkan kreativitas berpikir kritis, kerjasama, keterampilan komunikasi, kemasyarakatan, dan keterampilan karakter tetap harus dipertahankan. Bahwa sebagai lembaga pendidikan, peserta didik tetap memerlukan kemampuan teknis. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat dan kesadaran akan potensi kemaritiman adalah melalui pendidikan. Pendidikan ini, implementasinya kurikulum kemaritiman ini juga dapat dilakukan pada setiap mata pelajaran, tak terkecuali dengan pembelajaran matematika. Di pembelajaran matematika ini sendiri, saat peneliti melakukan observasi, salah satu materi matematika yang dianggap sulit oleh peserta didik ialah koordinat Kartesius. Masih banyak peserta didik yang lemah dalam memahami konsep tentang koordinat Kartesius, terutama pada masalah titik koordinat. Sehingga peran media sangat penting dalam proses pembelajaran agar materi yang disampaikan oleh pendidik cepat sampai dan mudah diterima secara maksimal oleh peserta didik. Salah satunya adalah pemanfaatan Adobe Flash, sehingga peneliti tertarik untuk membuat pengembangan evaluasi pembelajaran matematika interaktif bernuansa maritim menggunakan Adobe Flash CS6 pada materi koordinat Kartesius SMP kelas 8. Di latar belakang masalah tadi, ada batasan masalah, yaitu media dikembangkan hanya mensajikan soal-soal evaluasi pilihan ganda dengan materi koordinat Kartesius. Tahapan penelitian ini dan pengembangan terbatas sampai pengujian kevalidan saja. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengembangan evaluasi pembelajaran matematika interaktif bernuansa maritim menggunakan Adobe Flash CS6 pada materi koordinat Kartesius SMP kelas 8 yang valid. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan evaluasi pembelajaran matematika interaktif bernuansa maritim menggunakan Adobe Flash CS6 pada materi koordinat Kartesius SMP kelas 8 yang valid. Manfaat penelitian ini bagi peserta didik diharapkan dapat menjadi media yang diakses di mana saja dan dapat dibantu menciptakan pembelajaran matematika yang menarik dan menyenangkan. Bagi pendidik sendiri, hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi salah satu alternatif atau referensi dalam memilih media pembelajaran yang inovatif, sehingga dapat menumbuhkan kreativitas pendidik untuk membuat sumber belajar yang lain. Bagi peneliti sendiri, hal ini bisa menjadi bekal untuk memasuki dunia pendidikan yang sebenarnya, supaya kita sebagai peneliti lebih kreatif lagi dalam membuat media pembelajaran. Spesifikasi produk yang diharapkan dalam penelitian ini adalah berupa aplikasi evaluasi pembelajaran matematika yang didesain bernuansa maritim, dapat dijalankan pada desktop atau komputer. Media ini dibuat dengan menggunakan software Adobe Flash CS6
Penyajian fitur pada media ini sesuai standar ujian nasional berbasis komputer. Di antaranya terdapat menu Sherlock, counter draw time, tombol ragu-ragu, yang berfungsi untuk menandai soal yang jawabannya masih belum yakin, dan menampilkan jawaban yang dipilih dan kalkulasi nilai yang diperoleh setiap jawaban sesuai soal yang telah disajikan. Materi dalam aplikasi evaluasi pembelajaran matematika interaktif bernuansa maritim menggunakan Adobe Flash JS6 ini adalah koordinat kartesius. Asumsi dan keterbatasan penelitian ini bagi peneliti sendiri adalah pendidik dan peserta didik mampu mengoperasikan laptop atau komputer. Pendidik dan peserta didik mampu menginstal aplikasi evaluasi pembelajaran matematika di komputer atau desktop. Produk yang dikembangkan dapat digunakan di semua sekolah menengah pertama atau sederajat yang memiliki media komputer desktop yang memadai. Media keterbatasan dalam penelitian ini adalah media yang dikembangkan hanya memuat materi koordinat kartesius. Tahapan pada penelitian dan pengembangan terbatas sampai ke validan saja. Untuk menghilangkan salah tafsir dalam penelitian ini, maka diambillah beberapa di antaranya, yaitu pengembangan. Pengembangan adalah suatu proses atau tahapan yang dilakukan peneliti untuk menghasilkan suatu produk baru, yaitu pengembangan evaluasi pembelajaran matematika interaktif bernuansa maritim menggunakan Adobe Flash CS6 pada materi koordinat kartesius. Evaluasi pembelajaran matematika adalah proses sistematik untuk menentukan sejauh mana tujuan interaksional dicapai oleh seorang peserta didik. Evaluasi merupakan kegiatan untuk melalui sesuatu secara terencana. Matematika interaktif adalah proses timbal balik aksi dan reaksi antara peserta didik dan pendidik pada saat proses belajar dan pembelajaran sehingga tercapainya suatu proses pembelajaran yang diinginkan. Kemaritiman adalah wilayah yang memiliki kawasan laut lebih luas daripada daratan serta terkandung kekayaan alam di dalamnya. Adobe Flash CS6 adalah sebuah software yang dapat digunakan untuk membuat animasi atau media interaktif. Valid ini adalah tepat, sahih, berlaku menurut cara semestinya. Aplikasi evaluasi pembelajaran matematika interaktif bernuansa maritim yang valid apabila sesuai dengan standar para ahli. Baiklah, kita masuk di bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ini adalah landasan teori, peneliti yang relevan, rangka berpikir. Di landasan teori ini ada media pembelajaran interaktif, evaluasi pembelajaran, Adobe Flash CS6, koordinat kartesius. Media pembelajaran interaktif adalah suatu sistem penyampaian pengajaran yang menyajikan materi dengan menggunakan komputer kepada pengguna yang tidak hanya dan melihat video dan mendengar suara, tetapi juga memberikan respon yang aktif dan respon yang menentukan kecepatan dan frekuensi penyajian. Arsyad 2001. Evaluasi pembelajaran merupakan kumpulan sebuah data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai. Jika belum, apa sebabnya? Arikunto 2005. Menurut Arifin, pada hakikatnya evaluasi adalah proses yang sistematik dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas, nilai, dan arti daripada suatu berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka mengambil keputusan. Adobe Flash CS6 merupakan software yang digunakan dan dirancang untuk membuat animasi berbasis vektor dengan hasil yang mempunyai ukuran kecil. Awalnya software ini diarahkan untuk membuat animasi atau aplikasi berbasis internet atau online. Namun dalam perkembangannya, banyak digunakan untuk membuat animasi atau aplikasi yang bukan berbasis internet atau offline. Dengan ActionSpreads 3.0,
yang di bawahnya Adobe Flash CS6 dapat digunakan untuk mengembangkan game atau bahan ajar seperti kuis dan simulasi. Koordinat kartesius adalah salah satu materi matematika kurikulum 2013 pada SMP kelas 8. Materi koordinat kartesius ini berdasarkan kurikulum 2013 revisi dari Kementerian Kebudayaan terletak pada KJ 3.2 menjelaskan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual dan KD 4.2 yang menjelaskan masalah yang berkaitan dengan kedudukan bidang koordinat kartesius. Ini adalah penelitian relevan yang dimana penelitian sebelumnya yaitu Nanang Uzani dan Tri Yogo Sulistyo 2020 yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif berbasis Android menggunakan Adobe Flash CS6 pada materi segi 4 dan segi 3. Persamaan dalam penelitian ini adalah software Adobe Flash CS6 yang digunakan. Penelitian relevan pada metodenya adalah R&D dengan model Bold and Guard, sedangkan peneliti menggunakan metode R&D dengan model 4D. Selanjutnya itu Sophia Nur Hikmah dan Sugama Maskar 2020 dengan judul Pemanfaatan Aplikasi Microsoft PowerPoint pada siswa SMP kelas 8 dan pembelajaran koordinat kartesius. Persamaan dalam penelitian ini adalah materi yang digunakan yaitu materi koordinat kartesius SMP kelas 8. Sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan software PPT, metode R&D dengan teknik observasi langsung. Sedangkan peneliti menggunakan software Adobe Flash CS6 dengan metode R&D dengan model 4D. Dian Kristanti 2017 dengan judul Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika Metode 4D untuk kelas inklusi sebagai upaya meningkatkan minat belajar siswa. Persamaan dalam penelitian ini adalah metode 4D. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti pembelajarannya interaktif, sedangkan peneliti menggunakan pembelajaran interaktif bernuansa maritim. Dan ini adalah kerangka berpikir dalam penelitian saya. Baiklah, kita akan masuk di bab 3 yaitu metode penelitian. Di metode penelitian ini ada waktu dan tempat penelitian, jenis-jenis penelitian, produk penelitian, subjek uji coba, jenis data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan jadwal penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di SMP Negeri 4 Tanjung Pinang, berada di Jalan Basuki Rahman nomor 3 Tanjung Ayun, Sakti, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Materi penelitian ini berfokus pada SMP kelas 8. Waktu penelitian ini dilakukan pada tahun pembelajaran 2020-2021 semester ganjil. Jenis penelitian ini yang digunakan adalah Research and Development atau R&D dan model yang digunakan adalah 4D, Define, Design, Development, dan Disseminate yang dikemukakan oleh Tiaga Garajan 1974. Prosedur dalam penelitian ini adalah tahap Define, yaitu analisis awal, analisis peserta didik, analisis kurikulum, dan analisis tujuan pembelajaran. Selanjutnya di desain, yaitu mengumpulkan isi materi, pembuatan desain tampilan, pembuatan softboard, dan pembuatan desain instrumen untuk uji coba. Yaitu selanjutnya development atau penilaian para ahli atau validitas. Selanjutnya itu disseminate atau penyebarkannya ke sekolah-sekolah lainnya. Subjek uji coba pada penelitian ini adalah peserta didik SMP Negeri 4 Tanjung Pinang kelas 8. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif.
skor angket penelitian para ahli. Setelah itu ada data kualitatif, yaitu tanggapan, kritik, saran, dan perbaikan dari para ahli. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah angket dan dokumentasi. Ini adalah contoh instrumen kisi-kisi lembar validasi ahli materi dan kisi-kisi lembar validasi ahli media. Teknik analisis data yaitu menggunakan deskriptif kualitatif dan statistika deskriptif. Teknik analisis data deskriptif kualitatif diperoleh dari hasil validasi para ahli yang berupa komentar dan saran. Sedangkan teknik analisis data statistika deskriptif diperoleh dari skor penilaian validasi yang diberikan oleh para ahli. Teknik analisis data statistika deskriptif yaitu uji validitas. Uji validitas pada lembar validitas para ahli menggunakan skala Likert. Berikut ini adalah pedoman perskoran menurut Kristananda 2015. Pedoman perskoran lembar validasi yaitu skor 5 sangat baik, skor 4 baik, skor 3 cukup baik, skor 2 kurang baik, skor 1 sangat kurang baik. Yaitu data yang didapat dari hasil penilaian para ahli berupa data ordinal. Menurut Ningsi dan Dukalang 2019, data ordinal tidak dapat digunakan untuk mencari rata-rata. Dengan demikian terdapat cara mengubah data ordinal menjadi data interval. Cara yang digunakan adalah transformasi MSI. Tahapan-tahapan mengubah data-data MSI yaitu menghitung frekuensi untuk setiap pilihan yang ada, menghitung proporsi yang masing-masing pilihan, dari proporsi-proporsi dihitung proporsi kumulatif, menghitung nilai Z distribusi nominal, dari proporsi kumulatif menentukan nilai batas Z setiap pilihan masing-masing, menghitung skor faktor interval rata-rata, menghitung skor hasil transformasi untuk setiap pilihan. Untuk memudahkan cara transformasi MSI dapat menggunakan Microsoft Excel. Menu yang dapat pada Microsoft Excel ditambah dengan menu As-in. Menu As-in terdapat pilihan yang salah satunya adalah Successive Interval. Langkah-langkah menggunakan As-in pada Microsoft Excel adalah siapkan tabel responden dan masing-masing pilihannya. Tekan menu As-in dan tanda panah statistik, maka akan muncul pilihan. Klik Successive Interval. Muncul kotak dialog Input dan Range dengan cara memblok pilihan. Pilihannya saja tidak termasuk nama responden dan pernyataan. Masukkan call output dengan cara mengklik sel tambahan untuk meletakkan hasil MSI, lalu klik Next. Klik sel Add, kemudian Next. Pilihan yang terjadi adalah 1 dan pilihan yang terbesar adalah 5. Maka isi Min value 1 dan Max value 5. Kemudian berarti tanda centang pada display summary dan klik Finish. Keluarlah hasil dari transformasi MSI pada masing-masing pernyataan. Dari hasil transformasi MSI tadi, penilaian para ahli dapat dianalisis dengan menggunakan rumus pengolah data oleh Arikunto 2009 dalam Purbasari dan kawan-kawan 2012 sebagai berikut. P sama dengan sigma X per N dikali 100%. Keterangannya adalah P sebagai persentase skor, sigma X sama dengan jumlah skor yang diperoleh, N skor maksimal. Maka akan dapat interval validan hasil penilaian para ahli, yaitu interval persentasenya itu 81 sampai 100% sangat valid, 61 sampai 80,9% valid, 41,0% sampai 60,9% cukup valid, 21,0%
0,40,9% kurang valid, 0% sampai 20,9% tidak valid. Dan ini adalah jadwal penelitian saya pada tahun 2020 dan 2021. Itulah hasil presentasi seminar saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.